Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara luar ya? Memang sengaja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya ya, dan kembali pada asalnya, yaitu offline. Yang selama ini tak berapa lama kita kembali online, dan alhamdulillah sekarang sudah kita offline kan kembali taklim kita. Dan saya tidak tahu apakah pengurus sudah berganti atau belum. Kayaknya masih, tapi ini wajah-wajah masih yang dulu. Hah? Tapi pengurusnya masih, orang-orangnya masih itu, tapi pengurusnya sudah berganti. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Fima yajibu lil abdi alal abdi limaulah, karya Syekh Al-Allamah Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan rukun sholat yang keberapa? Rukun sholat yang ke sebelum terakhir kalau tidak salah. Ya. Kalau tidak salah salam ya. Betul? Dan sekarang kita masuk pada rukun sholat yang paling terakhir. Ya. Nah, rukun sholat yang paling terakhir yaitu rukun sholat yang ke-17. Ya. Karena memang total daripada rukun sholat yang disebutkan oleh penulis di sini ada 17. Baik, rukun yang ke-17 adalah at-tartibu. Adalah apa? Tertib. Jadi semua rukun-rukun sholat yang telah kita jelaskan wajib dilakukan secara tertib. Jadi yang wajib tertib itu adalah rukun-rukunnya. Adapun perkara-perkara sunnah, tertib dalam masalah sunnah juga sunnah. Nah, disinilah pentingnya kita membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah ya, di dalam sholat. Supaya perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang rukun itu tidak kita ubah urutannya. Ya, kita lakukan secara berurutan, tertib. Dan masalah tertib ini adalah perkara ijma. Artinya tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang rukun yang ke-17 ini, yaitu tertib. Jadi ketika seseorang itu mengedepankan satu rukun atas rukun yang lain, maka bisa jadi menyebabkan sholatnya tidak sah. Bagaimana perinciannya? Kita klasifikasikan menjadi 3 terlebih dahulu. Bahwasanya
mengedepankan satu rukun atas rukun yang lain, melakukan rukun itu secara tidak tertib, tidak lepas dari tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, mengedepankan rukun fi'li atas rukun fi'li yang lain atau rukun qauli. Masih ingat ya? Ketika kita membahas tentang rukun-rukun sholat ini, kita sudah klasifikasikan bahwasanya ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun apa lagi? Atau berapa klasifikasi yang kita sebutkan dulu? Ada 4. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi. Itu ada 4 dulu yang kita klasifikasikan. Rukun qalbi contohnya apa? Rukun yang dilakukan dengan hati. Apa lagi? Niat. Ya. Kalau rukun fi'li, contohnya apa? Rukun fi'li. Fi'li itu artinya perbuatan. Contohnya, ruku, ya, i'tidal, sujud. Ya. Kalau rukun qauli, contohnya, rukun qauli berupa perkataan, ucapan. Takbiratul ihram, apalagi baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Apalagi tasyahud akhir. Ya, tasyahud awal atau tasyahud akhir? Mana yang rukun? Akhir. Tasyahud akhir. Kemudian termasuk selawatnya. Kemudian termasuk salam. Ya. Itu. Namanya rukun qauli. Kalau rukun maknawi, rukun yang secara makna saja. Dia bukan qalbi, dia bukan fi'li, dia bukan qauli. Artinya secara makna, yaitu apa? Inilah yang kita bahas. Tertib. Tertib ini rukun secara makna. Ya. Baik. Nah, tadi kita katakan sesuatu yang tidak tertib, tidak berurutan di dalam sholat, tidak lepas dari berapa? Tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, mengedepankan satu rukun fi'li atas rukun fi'li yang lain. Atau rukun fi'li atas rukun qauli. Apa contohnya? Gimana contohnya itu? Kalau rukun fi'li atas rukun fi'li, contohnya apa? Misalnya orang yang sujud terlebih dahulu, ya, dia belum ruku tapi dia sudah apa? Sujud. Betul? Sujud dan ruku, rukun apa? Dia gerakan atau ucapan? Gerakan kan? Dia adalah fi'li. Nah, tadi kita katakan keadaan yang pertama mengedepankan rukun fi'li atas rukun fi'li yang lain. Berarti contohnya adalah misalnya ada orang yang sujud dulu tapi dia belum ruku. Paham? Atau ini masih keadaan yang pertama ya, belum yang kedua. Atau dia mengedepankan rukun fi'li atas rukun qauli. Contohnya apa? Dia melakukan gerakan dulu mendahului rukun yang berupa ucapan, bacaan. Contohnya apa?
Contohnya orang itu sudah ruku tapi belum apa? Belum baca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah kan tadi adalah rukun qauli kan, ucapan kan. Nah, dia belum baca atau dia belum selesai atau bacaan Al-Fatihahnya belum sempurna, masih ada yang kurang misalnya. Kurang satu huruf atau kurang satu ayat. Tapi dia sudah apa? Sujud. Dia sudah sujud. Nah, orang yang seperti ini, kawan sekalian, ini masih keadaan yang pertama ya. Kalau kejadiannya seperti ini, mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li yang lain, atau mendahulukan rukun fi'li atas rukun qauli. Jika terjadi seperti ini, konsekuensinya gimana? Kalau dia tahu dan sengaja melakukan, dia tahu kalau misalnya dia belum sujud, dia belum ruku, tapi dia sudah apa? Sujud. Dan dia tahu kalau misalnya Al-Fatihahnya belum selesai, tapi dia lanjutkan langsung ruku, atau tidak baca Al-Fatihah langsung apa? Ruku. Maka gimana konsekuensinya? Salatnya batal. Karena kenapa? Dia lakukan secara dia tahu hukumnya dan dia sengaja. Konsekuensinya apa? Salatnya apa? Batal. Pertanyaannya, kalau dia tidak tahu atau kalau dia lupa, itu gimana? Kita katakan kalau dia tidak tahu atau dia tidak sengaja atau dia lupa, maka tidak batal. Tidak apa? Tidak batal. Tapi kalau kita katakan tidak batal, tetap ada konsekuensinya. Tetap ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia harus kembali kepada posisi yang dia lupa. Ya, kalau memang dia lupa, ya, maka dia kembali ke posisi yang dia lupa. Misalnya apa? Contoh kasus tadi, dia sujud dulu tapi belum apa? Belum ruku. Ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Anggaplah dia lupa. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah kembali kepada posisi yang dia lupa. Dia lupa ruku kan? Dia sekarang sujud dan dia belum ruku. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus kembali kepada posisi berdiri, kemudian ruku. Setelah itu dia lanjutkan. Apa setelahnya? Sudah ruku, itidal, sudah itidal, sujud. Paham? Mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak langsung kembali ke ruku? Kan dia sudah sujud kan? Dia lupa apa? Lupa ruku kan? Kenapa kita katakan kembali ke posisi berdiri? Kenapa dia tidak bangkit dan langsung pada posisi ruku? Kenapa kita katakan dia harus kembali ke posisi berdiri? Ada yang tahu jawabannya? Ini ada kaitannya dengan pelajaran kita yang lalu. Cuma saya tidak tahu apakah semua di sini ikut mengikuti. Hah? Gimana? Ruku adalah gerakan dari berdiri ke posisi ruku. Baik. Mendekati. Jawabannya mendekati. Iya. Yang online ada jawaban yang online? Silakan yang online kalau ada jawaban. Kenapa orang yang kasusnya seperti tadi kita katakan dia berdiri dulu kemudian ruku? Kenapa bukan langsung ke posisi ruku? Jawabannya ikhwas sekalian,
adalah kita kembali perhatikan apa syarat-syarat daripada ruku. Masih ingat kan? Setiap rukun itu ada syaratnya kan? Ada syaratnya. Dan syarat daripada ruku adalah apa? Dia harus melakukan benar-benar untuk ruku. Jadi dia gerakannya dari berdiri ke ruku harus memang maksudnya adalah ruku, bukan maksud yang lain. Masih ingat pembahasannya? Nah, itu salah satu syarat. Berarti ketika seorang itu berdiri harus turun benar-benar untuk ruku. Nah, kalau dia dalam posisi sujud kembali ke posisi ruku tanpa syarat itu, kita katakan rukunya tidak sah. Makanya kita katakan dia harus kembali ke posisi berdiri dan benar-benar turun untuk ruku, bukan untuk motif yang lain. Paham? Ya. Kemudian itu kalau dia solusinya ya, solusinya bagi orang yang mendahulukan rukun atas rukun yang lain karena lupa, maka wajib baginya untuk kembali kepada rukun yang dia tinggalkan. Tapi ini kalau dia belum sampai pada posisi itu. Belum sampai pada posisi itu di rakaat selanjutnya. Artinya gini. Masih pada rakaat yang sama. Dia sujud dan langsung mengingat bahwasanya dia belum ruku. Tapi gimana kalau misalnya dia sudah berada di rakaat selanjutnya? Posisi apa? Misalnya posisi ruku di rakaat kedua. Barulah dia ingat bahwasanya dia belum ruku di rakaat ke pertama. Ya. Dia sudah ada di ruku di rakaat yang kedua, posisinya sama, posisi itu posisi ruku. Barulah dia teringat, saya ternyata belum ruku di rakaat pertama. Maka solusinya adalah rakaat pertama dianggap batal dan pada saat itu ketika dia ingat itulah terhitung rakaat pertama baginya. Dan nanti dia harus tambah lagi satu rakaat. Kenapa? Karena rakaat yang pertama dianggap batal. Ya. Paham tidak? Hah? Nah, di sini disebutkan ka'an sajada qabla an yarka. Misalnya orang yang sujud tapi dia belum ruku. Fatadzakkara, dan dia kemudian mengingat wa huwa sajidun, dan dia dalam keadaan sujud, annahu lam yarka, dan dia teringat bahwa ternyata dia belum ruku. Fayalzamuhu fawra tadzakkurihi an yanhat lil qiyami liyarka minhu, ya. Maka karena dia sudah mengingat pada saat itu, ini masih posisi rakaat yang sama ya. Fayalzamuhu fawra tadzakkurihi an yanhad lil qiyam. Maka ketika dia ingat itu, dia segera bergegas untuk kembali berdiri liyarka minhu, agar dia kemudian melakukan ruku, ya. Jadi kembali berdiri. Kemudian ruku baik-baik. Tsumma yarfa, ya, kemudian i'tidal, tsumma yasjud, kemudian barulah dia sujud. Wa yakunu sujuduhul awal lagian. Maka sujud yang dia lakukan tadi yang sebelum ruku itu dianggap apa? Itu dianggap istilahnya sia-sia. Ya, itu adalah sujud sia-sia dan nanti konsekuensinya adalah sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, tapi wa in tadzakkara ba'da an talabbasa bimithlihi. Tapi kalau dia misalnya mengingat nanti setelah melakukan yang semisal dengannya, ya. Misalnya gini, kan tadzakkara fi ruku'ir raka'ati tsaniyah. Di posisi ruku di rakaat selanjutnya, ruku di rakaat kedua, dia baru mengingat annahu nasiya ruku'a ar-raka'ati al-ula. Dia ternyata luput daripada rukunya rakaat yang pertama.
Ya. Maka baqiya fi ruku'ihi, maka tetap dia lanjutkan rukuknya itu di rakaat kedua, wa kanat hadhihi tsaniyah fi haqqihi hiyal ula. Maka rakaat kedua yang sekarang dia lakukan itu justru itu yang akan menjadi rakaat yang pertama. Ya. Wa akmala salatahu, dan nanti dia akan sempurnakan salatnya, dia tambah lagi satu rakaat karena rakaat yang pertama tadi dianggap apa? Dianggap batal. Wa sajada lis-sahwi, dan tetap dia sujud sahwi sebelum salam. Paham tidak? Hah? Atau mau dipraktek? Hah? Mau dipraktek? Gimana? Daripada saya lanjutkan antum tidak paham? Paham tidak? Hah? Sebetulnya untuk memahami hal ini, antum benar-benar harus paham mana rukun sholat terlebih dahulu. Ya. Atau perlu diulang lagi? Rukun sholat, mana rukun sholat? Hah? Rukun sholat kan kita katakan sudah sampai ke berapa? 17. Bisa hitung sama-sama rukun sholat? Pertama apa? Rukun pertama adalah apa rukun pertama? Niat. Rukun yang kedua apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ahsan. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang ketiga apa? Al-Fatihah. Berdiri dulu, berdiri ya, berdiri sebelum takbiratul ihram. Jadi niat berdiri ya. Kemudian niat berdiri, kemudian Al-Fatihah, takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Sudah berapa? 8. Kemudian 9 apa? Tasyahud. Afwan. Tasyahud awal. Kita lupa tumaninahnya. Iya, tumaninah ya. Saya sudah terbiasa dengan hitungan yang 13 saja. Artinya menjadikan tumaninah itu sebagai syarat dalam rukun. Bukan rukun berdiri sendiri. Ya. Berarti tadi rukun keberapa ruku? Rukun berapa? Rukun kelima ruku. Berarti di situ ada tumaninah. Sudah 6. Kemudian i'tidal. Kemudian tumaninah lagi. Kemudian sujud. Kemudian tumaninah lagi. Sudah 10 kan? Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian tumaninah lagi. Kemudian apa? Tasyahud. Tasyahud awal atau akhir? Tasyahud akhir. Kemudian apa? Selawat. Iya, duduk-duduknya ya. Duduk dalam tasyahud. Kemudian selawat. Kemudian apa? Salam. Dan yang terakhir 17 adalah tertib. Nah itulah rukun-rukun sholat. Selain daripada itu sunnah. Ya. Dan tadi kita katakan di sini adalah mengedepankan, ini keadaan yang pertama ya, mengedepankan rukun atas rukun fi'li atas rukun fi'li yang lain, atau mengedepankan rukun fi'li atas rukun qauli. Karena dari 17 itu ada yang qalbi, qauli, fi'li, dan ma'nawi. Terbagi menjadi 4 kalau kita mengklasifikasikan. Ya. Baik. Sudah Ibu sekalian? Paham sekarang? Tapi kalau misalnya kasusnya gini, yang dia mengedepankan rukun fi'li atas qauli. Contohnya tadi apa? Dia ruku sebelum apa? Sebelum membaca Al-Fatihah. Dia ruku sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi gimana solusinya? Kalau kita katakan, kalau dia misalnya sengaja, dia belum baca Al-Fatihah, dia sudah apa? Ruku. Kita katakan batal sholat. Ya. Tapi ada pengecualian-pengecualian. Dulu kita sudah jelaskan ya. Seperti orang masbuk. Orang masbuk kan tidak wajib lagi apa? Membaca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya sholatnya sholat sendiri, ya, atau sholatnya berjamaah dan tidak masbuk, kita katakan tetap wajib baginya membaca
Al-Fatihah. Kapan dia tinggalkan Al-Fatihah, kemudian langsung ruku, kita katakan sholatnya, dan dia sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, seperti lupa, maka tidak batal, tapi yang wajib baginya apa? Kalau dalam kondisi ini, kita katakan, kalau dia sudah ruku, dia harus kembali berdiri dan membaca apa? Al-Fatihah itu sampai selesai, kemudian dia lanjut ruku lagi. Ya, kalau rukunya yang pertama itu sudah dianggap sia-sia. Itu tidak dianggap. Ya. Baru dia ruku, kemudian apa seterusnya. Nanti sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi. Gimana? Paham sekarang keadaan yang pertama? Sekarang kita pindah ke keadaan yang kedua. Apa keadaan yang kedua? 6. Ayyuqaddima ruknan qawliyan ghaira as-salami ala ruknin fi'liyin au qawliyin kan qaddama at-tashahhud kan qaddama at-tashahhuda ala as-sujudi wa ka'an qaddama as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala at-tashahhudi. Ya. Jadi keadaan yang kedua gini. Dia mengedepankan rukun kauli. Apalagi rukun kauli? Rukun yang berupa ucapan, bacaan. Ya. Apa saja contohnya? Ada berapa? Coba dihitung dulu. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga apa? Salawat. Tasyahud dulu. Tasyahud awal atau akhir? Tasyahud akhir. Kemudian apa lagi? Salawat. Salam. Iya. Kemudian salam. Jadi ada berapa? Rukun kauli ada 5. Rukun kauli ada 5. Nah, di sini disebutkan dia mengadakan rukun kauli atau mengedepankan rukun kauli atas rukun fi'li atau rukun kauli yang lain. Kan kalau dalam kasus yang pertama tadi mengedepankan rukun fi'li atas rukun fi'li yang lain atau rukun kauli. Nah, sekarang dia mengedepankan rukun kauli atas rukun kauli yang lain. Tapi di sini, di sini disebutkan ya, mengedepankan rukun kauli selain salam. Tadi rukun kauli ada berapa? Ada 5. Berarti kita harus kecualikan dulu salam. Ya, kita harus kecualikan salam. Berarti sisa 4, yaitu takbiratul ihram, kemudian apa? Al-Fatihah, tasyahud akhir dan salam. Bukan, tasyahud akhir dan selawat. Jangan masukkan salam. Kata beliau di sini, salam tidak boleh. Artinya ya sekalian, kalau ada orang yang mengedepankan salam, berarti nanti kan sholatnya sudah selesai istilahnya. Paham? Nah, makanya di sini tidak dimasukkan salam. Berarti sisa 4 tadi. Nah, 4 rukun kauli ini, kalau dia dilakukan lebih dahulu, mendahului rukun kauli yang lain, atau rukun fi'li atau rukun kauli yang lain. Kita kasih contoh dulu ya. Apa contohnya mengedepankan rukun kauli selain salam atas rukun fi'li? Apa contohnya ya sekalian? Dia melakukan rukun kauli dulu, kemudian rukun harusnya rukun fi'linya terlebih dahulu, kemudian rukun kaulinya. Tapi dia apa yang dia lakukan? Dia mengedepankan rukun kauli atas rukun fi'li itu. Contohnya apa? Langsung tasyahud akhir, Ustaz. Gimana? Kalau tiba-tiba langsung tasyahud akhir. Tiba-tiba langsung tasyahud akhir. Baik, sebelum apa? Sebelum sujud. Sujud, ahsanta. Sebelum sujud. Nah, ahsanta. Jadi misalnya ya, dia itu baru duduk di antara 2 sujud. Kan sujud itu dua kali kan? Sujud pertama, kemudian kita duduk lagi. Nah,
Dia mengira bahwa duduknya itulah duduk untuk tasyahud, padahal dia masih tersisa berapa? Satu sujud lagi. Nah, dia duduk di antara dua sujud. Dia langsung baca apa? Tasyahud, padahal dia belum sujud satu kali lagi. Maka inilah contohnya. Mengedepankan rukun qauli atas rukun fi'li. Ya, rukun qauli atas rukun fi'li. Ini contohnya, mengedepankan rukun qauli atas rukun fi'li. Kalau mengedepankan rukun qauli atas rukun qauli yang lain, contohnya apa? Nah, mengedepankan sholawat atas tasyahud. Ya, dia belum baca tasyahud, tapi dia sudah baca selawat dulu. Nah, paham ya? Nah, apa solusinya yang seperti ini, sekalian? Kalau ada orang yang tasyahud dulu tapi dia belum sujud, atau ada orang yang selawat dulu tapi dia belum tasyahud akhir. Nah, itu apa solusinya? Solusinya adalah wa fi hadhihi surah la yu'taddu bil muqaddam fayu'iduhu. Nah, dalam kasus seperti ini, apa yang dilakukan terlebih dahulu itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Fayu'iduhu fi mahallihi, maka nanti dia ulangi lagi di posisinya. Ya. Wala farqa bainal 'amid wa ghairihi, dan tidak ada di sini kita tidak bedakan orang yang sengaja atau tidak, ya. Wa yasjud lis-sahwi, dan nanti dia sujud sahwi. Jadi gimana? Tadi kasus orang yang tasyahud dulu tapi dia belum sujud. Berarti kita katakan orang yang seperti itu, kalaupun dia membaca tasyahud, ya, kalaupun dia membaca tasyahud dulu, masih duduk di antara dua sujud, dia baca tasyahud, dia belum sujud, maka kita katakan nanti dia harus baca lagi tasyahud di posisinya. Yang dikhawatirkan ikhwas sekalian, kalau baru duduk di antara dua sujud, dia baca tasyahud, dia baca selawat, akhir kemudian apa? Salam. Itu masalahnya di situ. Tapi bukan itu yang kita maksud. Karena tadi kan kita sudah mengatakan bahwa kita kecualikan dulu salam, ya. Kita kecualikan salam. Kasusnya ini maksudnya gini. Dia baca tasyahud di antara duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sujud lagi, kemudian dia bangkit lagi. Apakah dia baca tasyahud di situ? Kita katakan baca lagi tasyahud. Karena tasyahud yang dia baca di duduk di antara dua sujud itu dianggap apa? Sia-sia. Ya, itu dianggap sia-sia. Jadi kembali kepada posisinya, dia harus baca lagi. Sama ketika dia mengedepankan selawat atas tasyahud. Ya, dia baca selawat dulu. Sudah selesai selawatnya, dia baru ingat, oh saya belum baca tasyahud. Kalau begitu baca tasyahud lagi. Baca tasyahud dulu, kemudian gimana selawatnya tadi? Apakah sudah cukup? Tidak. Itu dianggap sia-sia dan dia harus ulangi tasyahudnya kembali. Nah, barulah dia salam. Paham sekarang? Ya. Nah, orang seperti ini, ikhwas sekalian, tidak dibedakan mana yang sengaja atau tidak sengaja. Yang jelasnya tidak membatalkan sholat, walaupun dia sengaja, ya, walaupun dia sengaja tidak membatalkan sholat. Ketika dia masih datang dengan konsekuensinya, yaitu melakukan dengan berurutan. Kemudian nanti sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya apa, ikhwas sekalian? Hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Sujud sahwi di sini hukumnya sunnah. Walaupun dia lupa sujud sahwi, itu tidak batal. Paham? Nanti ada pembahasan khusus sujud sahwi insyaallah. Itu keadaan yang kedua. Sekarang kita pindah pada keadaan yang ketiga. Bagaimana keadaan yang ketiga? Ayyuqaddima as-salam ala mahallihi wa fi. Nah, yang ketiga inilah salam. Dia salam dulu, ya. Padahal belum posisi salam. Ya. Jadi di sini kenapa kita tadi di keadaan yang kedua mengecualikan salam? Karena salam pembahasannya di keadaan yang ketiga. Nah, intinya di sini bahwa dia salam dulu, padahal masih ada rukun-rukun yang lain. Mungkin ada rukun qauli yang tertinggal, mungkin ada rukun fi'li yang tertinggal, ya. Tapi dia sudah apa? Dia sudah salam. Nah, itu gimana?
Wa fi hadhihi surah tabtul salatuhu in alima wa ta'ammada. Nah, pertama, kita rinci ya. Pertama, kalau dia sengaja, ya, kalau dia tahu dan sengaja, maka batal sholatnya. Ya. Dia jelas-jelas tahu bahwa masih ada rukun yang tertinggal, atau dia jelas-jelas tahu bahwa ada baik rukun fi'li atau rukun qauli yang tertinggal, tapi dia apa? Dia lanjutkan saja salam. Kita katakan batal sholat. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu, ya, atau dia tidak sengaja, dia lupa, itu gimana? Kalau seperti itu jamaah sekalian, di sini disebutkan wa illa, kalaupun dia tidak sengaja, dia tidak tahu, fala tabtul, maka tidak batal. Wa ya'ti bis salami fi mahallihi. Nah, nanti dia datang dengan salam pada posisinya. Walau ba'da tulil fasl wala yasjud lis sahwi, walaupun lama. Artinya lama, artinya panjang rentan waktunya. Wala yasjud lis sahwi, dan dia tidak sujud sahwi. Gini, saya kasih, kalau dia salam, padahal dia masih punya rukun, dia tiba-tiba salam. Setelah salam, dia langsung ingat, oh ternyata saya punya rukun yang tertinggal, atau saya punya apa? Saya punya rukun yang tertinggal. Maka kita katakan dia kembali kepada rukun itu, kemudian dia lakukan apa setelahnya, kemudian dia salam. Dan dia harus dia datangkan rukun itu dengan jelas. Tapi kalau misalnya itu kalau dia langsung ingat ya, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia ingat ada yang tertinggal, maka dia langsung kembali dan melanjutkan. Kemudian nanti salam, nanti dia salam. Tapi kalau misalnya dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian cerita-cerita panjang, ya, baru dia ingat-ingat, kayaknya saya masih lupa satu rakaat ini, ya. Atau ada yang ada rukun qauli atau ada rukun fi'li yang saya lupa. Dan jaraknya sudah jauh. Jaraknya sudah jauh. Maka kita katakan salatnya batal. Paham? Sekian mudah yang ketiga ini ya. Tapi kalau misalnya dia ingat ikhwas sekalian, apakah dia sujud sahwi? Dia tidak sujud sahwi. Ya. Berarti jamaah sekalian, tertib dalam rukun kita sudah bahas. Adapun tertib dalam sunnah-sunnah. Apa saja tertib dalam sunnah-sunnah? Misalnya apa? Apa contoh sunnah-sunnah? Membaca doa iftitah. Apalagi? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Nah, itu kan satu apa namanya? Membaca doa iftitah dulu kemudian ta'awudz. Nah, itu kalau dia balik gimana? Membaca ta'awudz dulu kemudian doa iftitah. Maka kita katakan kalau sunnah itu yang tidak beratur urutannya, maka apa yang dia lakukan setelahnya menyebabkan yang sebelumnya itu sudah gugur. Ya. Kalau ada di antara antum yang misalnya gini, antum lupa doa iftitah atau doa tawajjuh, itu yang lebih terkenal dalam mazhab Syafi'i, doa tawajjuh. Doa ini wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Itu yang lebih terkenal dalam mazhab Syafi'i. Nah, antum sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka secara otomatis ya,
doa tawajuh sudah lewat waktunya. Ya. Sama juga kalau antum sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka sudah lewat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu. Yang jelasnya tertib dalam perkara-perkara sunnah itu bukan kewajiban. Ya, namanya saja sunnah. Namanya saja sunnah. Jadi tertib ini hanya berlaku pada apa? Pada rukun saja. Dia tidak berlaku pada perkara sunnah-sunnah. Di sini ada perkara yang penting. Saya bacakan juga. Wa'lam anna tertib fardun fi mu'dhami al-arkan. Ketahuilah bahwa tertib itu adalah perkara yang wajib di sebagian besar rukun-rukun. Wa fi ba'dihha yajibu al-iqtiran, tapi sebagian rukun itu tidak wajib tertib, tapi wajibnya apa? Wajibnya bersamaan. Ya. Ada rukun yang tidak dituntut tertib. Tertib kan gini. Dia harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian yang lain. Itu namanya tertib kan? Berdasarkan urutan tertib. Tapi ada rukun, ikhwas sekalian, itu tidak wajib tertib. Bahkan kalau dilakukan tertib justru batal. Justru yang dituntut pada rukun itu adalah dilakukan secara bersamaan. Ya. Contohnya apa? Niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram. Jadi niat bukan niat dulu kemudian takbiratul ihram, tidak, tapi takbiratul ihram dan di situ juga apa? Niat. Makanya kita katakan rukun ini tertib ini adalah kewajiban di dalam sebagian besar rukun, tidak semuanya. Karena sebagian kecil yaitu niat dan takbiratul ihram itu justru harus dilakukan secara bersamaan dan tidak tertib. Apalagi yang harus dilakukan secara bersamaan daripada rukun-rukun selain itu? Ada rukun kauli dan rukun fi'li yang harus bersamaan juga. Hah? Apa? Berdiri dan baca Al-Fatihah. Berdiri dan baca Al-Fatihah. Bisa tidak masuk contohnya itu? Berdiri, baca Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Dan salah satu syaratnya ya, asanta. Contoh yang lain? Tasyahud dan duduk. Kan duduknya. Duduk tasyahud itu kan salah satu rukun tersendiri. Berarti tasyahud dan duduknya itu bukan perkara yang tertib, tapi dia dilakukan secara bersamaan. Di mana bacaan tasyahud itu diantara syaratnya adalah duduk. Diantara syaratnya adalah duduk. Begitu juga apa? Selawat dan duduk. Ya, salam juga dan duduk. Itu semua adalah perkara yang harus dilakukan secara bersamaan. Baik. Berikutnya di sini berkaitan dengan pasal yang baru. Berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Sebetulnya, ikhwas sekalian, nanti di pembahasan berikutnya itu akan dibahas oleh penulis secara khusus syarat-syarat daripada beberapa rukun. Makanya nanti ada di sini kembali akan beliau bahas berkaitan dengan niat. Bahwa niat itu ada tiga tingkatannya niat. Kemudian pasal yang selanjutnya takbiratul ihram, apa saja syarat-syaratnya. Padahal secara umum perkara ini sudah kita bahas. Ya, jadi memang penulis di sini mau menyebutkan rukun itu secara umum dulu, nanti masing-masing rukun itu dia sebutkan syarat-syaratnya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas nanti insya Allah. Kita ikuti saja ya.
bagaimana susunan daripada penulis, karena saya kira banyak faedahnya insyaallah. Sisa berapa kali pertemuan lagi masuki Ramadan? Kayaknya pekan depan pertemuan terakhir ya? Iya, pertemuan terakhir pekan depan. Berarti Ramadan libur kan? Kita liburkan Ramadan. Atau gimana? Atau ada? Hah? Bisa tidak libur? Gitu. Nanti antum saja, ingatkan saja ya. Apakah libur atau tidak? Masalah ya. Kalau seingat saya dulu, itu gimana? Kayaknya enggak libur ya dulu. Libur ya? Kalau dulu libur. Nanti antum lihat saja ya. Bagaimana bagusnya. Apakah diliburkan atau tidak. Sebenarnya tidak mengganggu sih. Karena yang biasanya mengganggu itu adalah kalau malam. Iya. Sedangkan kita kan sore. Ya, antum bisa sekaligus tunggu buka puasa. Kita taklim. Kecuali kalau di sini ada program khusus di masjid sini, mungkin ada program ya. Ya, kalau begitu dipertimbangkan saja apakah nanti tetap dijalankan atau libur. Ya. Intinya kalau Kitabus Shiyam dari kitab ini kan kita sudah selesai bahas dulu ya. Dulu seingat saya setelah membahas pengantar langsung masuk pembahasan puasa. Ya, justru kita membahas masalah puasa dulu, kemudian masuk masalah thaharah dan sholat. Rekamannya lengkap. Yang mau menyimak kembali rekamannya itu ada di YouTube ya, di channel saya. Nah, baik, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, fadhol. Baik yang offline ataupun yang online. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan juga. Berarti sujud tasyahud akhir tadi Ustadz enggak dianggap. Maksudnya apa? Dan nanti mengulangi lagi tasyahud akhirnya. Iya, Kak. Oh, ini maksudnya ketika ini. Ketika duduk di antara dua sujud ya, dia baca tasyahud. Atau dia maksudnya di sini yang mana ini? Mengutamakan salam daripada rukun lainnya. Pada tasyahud akhir kemudian sudah salam. Apa harusnya? Oh, sudah terjawab tadi. Syukran. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Dari akhwat juga? Ada akhwat ya? Fadhol. Ya. Salat sunnah. Hmm. 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 Sebagian ulama menyebutkan salam. Kenapa? Karena definisi sholat itu adalah dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau membatalkan tetap ditutup dengan salam. Tapi sebagian juga tidak mengatakan tidak. Kalau membatalkan ya sudah. Kalau memang bahkan niat membatalkan saja itu sudah batal, mengakibatkan sholat itu menjadi batal. Jadi sebenarnya tidak terikat ya, mau salam kayak mau tidak kayak. Yang jelasnya sudah berniat membatalkan itu sudah batal. Misalnya kita tidak dapat lagi ya. Adapun pertimbangan apakah membatalkan sholat atau tidak, sebetulnya antum pertimbangkannya itu adalah apakah kira-kira antum kan gini. Dalam sholat berjamaah itu diantara keutamanya adalah takbir bersama imam. Ya. Di situ ada keutamaan khusus mendapatkan sholat berjamaah takbir bersama imam. Antum pertimbangkan kalau antum sholat sunnahnya itu bisa mendapatkan takbirnya imam,
Silakan antum lanjutkan. Kan masih qomat misalnya ya, masih qomat. Dan antum baca bacaan yang ringkas saja. Bahkan mungkin hal-hal yang sunnah, tidak apa-apa, ditinggalkan saja. Antum fokus pada rukun-rukunnya saja. Setelah itu apa? Langsung salam. Misalnya membaca tasyahud, ambil yang minimal. Membaca salawat, ambil yang minimal. Kan gitu. Apa minimal salawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan minimalnya seperti itu. Ya. Kemudian salam, ya mungkin salamnya satu salam saja. Ya. Setelah itu dia langsung bergabung dengan takbiratul ihramnya imam. Kalau dia masih dapat, dia perkirakan dulu ya. Tapi kalau misalnya dia perkirakan dia tidak dapat lagi, ya sudah, langsung batalkan dan ikut sholat berjamaah. Ada? Ya. Ya. Hmm, hmm. Mengetahui rukun-rukun secara rinci ya. Itu sebetulnya tidak masalah. Cuma masalahnya gini. Adalah dikhawatirkan kalau ada perkara yang jelas-jelas wajib, kemudian dia yakini adalah sunnah. Di situ kekhawatirannya di situ. Karena di antara perkara yang bisa membatalkan sholat adalah ketika dia meyakini perkara sunnah, perkara wajib adalah sunnah. Mendingan seseorang itu menganggap semuanya wajib daripada dia menganggap perkara yang wajib itu adalah sunnah. Misalnya dia katakan, pokoknya mulai dari salam, dari takbiratul ihram sampai salam semuanya adalah wajib, sehingga dia mendatangkan semuanya. Ya, tidak masalah. Tidak masalah, tetap sah sholatnya. Yang dikhawatirkan adalah kalau tiba-tiba ada yang wajib, misalnya yang wajib itu apa? Yang disepakati wajib apa? Contohnya dalam sholat. Ruku misalnya, itu kan disepakati wajib dalam sholat. Dia harus meyakini itu juga adalah wajib. Kalau dia meyakini ruku itu adalah sunnah, wah, batal sholatnya. Jangan kan dalam sholat, dalam wudhu saja gitu kan. Iya. Ada orang yang mengira atau meyakini bahwasanya mencuci muka dalam wudhu itu adalah sunnah. Batal, wudhunya batal. Disitulah pentingnya kita tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah dalam ibadah. Jangan sampai kita yang menganggap yang wajib itu adalah sunnah. Tapi sekiranya dia meyakini bahwa semuanya adalah wajib dan sehingga dia mendatangkannya, ya tidak masalah. Nah, penting ya penting mengetahui mana rukun, mana sunnah di dalam ibadah kita. Sebagai standar kita mengetahui sampai di mana sampai di mana ibadah kita dianggap sah atau tidak. Karena itulah yang menjadi modal utama kita untuk menilai ibadah kita itu sah atau tidak. Kita tahu mana rukun, mana sunnah, mana syarat sah, ya. Supaya terukur ibadah kita. Terlepas mau pakai standar mazhab apa, antum mau pakai standar mazhab Syafi'i kek, antum pakai standar mazhab yang lain kek, tidak masalah. Yang penting antum tahu dulu dan antum benar-benar mengamalkannya. Maksudnya mempelajarinya dengan baik, ya. Adapun kita mempelajari mazhab Syafi'i di sini ya untuk memudahkan saja, ya. Atau itu yang artinya kebanyakan diamalkan oleh para orang-orang. Adapun mazhab yang lain ya, pertama saya pribadi tidak ahli dalam mazhab yang lain untuk kemudian mengajarkan kepada antum. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kurang populer di tengah masyarakat. Misalnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi justru antum akan berbeda sendiri nanti. Kemudian siapa yang ahli mengajarkan mazhab Hanafi? Nah, dan semua mazhab ini ya sah untuk diamalkan.
muktabar, diajarkan dan diamalkan. Boleh. Ya. Nah, masih ada dari peserta yang online mau bertanya? Ragu-ragu dalam membatalkan sholat, itu membatalkan sholat. Sholatnya batal. Kenapa? Karena diantara syarat niat adalah apa? Diantara syarat niat itu adalah al-jazmu. Harus pasti niatnya itu. Kalau dia ada keraguan dalam niatnya, itu dianggap batal sholatnya. Dia mengatakan, saya batalkan atau tidak ya? Saya batalkan atau tidak ya? Sudah, sholatnya langsung batal. Ragu bahwa apakah dia suci atau tidak. Gitu, seperti itu. Gini, kalau dia ragu, dia misalnya sudah jelas-jelas sudah wudu, ya. Kemudian timbul keraguan, apakah wudunya batal atau tidak. Nah, kita katakan dia lanjutkan saja. Dia lanjutkan saja. Kenapa? Karena dia yakin bahwa sudah wudu, adapun batal wudunya atau tidak itu kan masih keraguan. Dan dalam hal seperti ini, ya, keraguan tidak menghilangkan keyakinan. Justru keraguan itu yang kita buang. Paham? Tapi kalau misalnya dia sendiri ragu apakah sudah wudu atau belum, maka hukum asalnya apa? Dia belum wudu. Ya, hukum asalnya dia belum wudu. Dan kalau dia misalnya ingat hal tersebut di dalam sholatnya, berarti dia keluar dari sholatnya karena dia masih meragukan status kesuciannya. Dan hukum asalnya adalah dia belum wudu dan dia pergi wudu dulu kemudian sholat. Seperti itu. Nah, kalau memang masih ragu, statusnya ragu apakah ada yang keluar atau tidak, air kencing ya. Nah, kalau dia rasa berarti dia tidak ragu lagi. Iya, itu sudah jelas. Kalau dia rasa itu tidak ada ragu. Sama dengan buang angin misalnya. Dia ragu, kemudian dia cium baunya. Itu bukan keraguan lagi. Atau dia dengar bunyi, itu bukan keraguan lagi. Baik, tidak ada pertanyaan dari yang peserta online? Di sini tidak ada juga? Sudah cukup? Kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Atau sallallahu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.